kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun. Enggak ada. Itu jangan ke 9 tahun, 6 tahun itu kelamaan. Kalau bisa cukup 5 tahun atau 3 tahun, sudah. Untuk memajukan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian majukan? Ha? Rakyat yang di rumah kalian? Atau yang mana? Saya masih bingung. Kalau kalian itu mau panjang jabatannya itu, jangan jadi kades. Jadilah rakyat jelata. Itu bisa seumur hidup jabatan kalian itu kalau jadi rakyat jelata. Oke guys, saya hari ini mau menjawab pertanyaan seperti yang satu ini. Jika Anda sekarang di posisi kades. Nah, jika saya di posisi kades, saya tidak akan pernah menuntut 9 tahun jadi kades itu. Saya pasti ikuti aturan 6 tahun. Kalau bisa cukup 5 tahun atau 3 tahun saja. Udah kelamaan itu. Karena masih banyak yang mau jadi kades itu. Bukan kita aja. Gantian. Ini minta nuntutnya 9 tahun. 9 tahun kali 3 periode. Kalau menang terus 3 periode itu 27 tahun. Sedangkan kades sekarang ini udah ada yang umur 54 tahun jadi kades. Kalau tambah 27 tahun berarti udah bau tanah. Masih mau jadi calon kades. Udah bau tanah kayak gitu. Jangan terlalu serakah sama jabatan. Ingatkan pepatah Cina yang satu ini. Hachi Menesete hai. Setiap orang pasti ada masanya. Dan setiap masa pasti ada orangnya. Berarti udah punya masanya masing-masing. Sudah diciptakan Tuhan itu berapa tahun? Nah, udah. Nanti akan habis masa kita ini. Ada lagi yang baru. Ada lagi pemuda yang tumbuh. Makanya gantian. Kalau nggak mau gantian ya penuh. Nanti antrian itu. Coba bayangkan. Kalau kita itu menjabat kades itu 9 tahun. Yang puas dengan kinerja kita itu kita sendiri. Anak istri kita. Keluarga kita. Teman dekat kita. Tapi Anda tidak berpikir masih banyak orang lain yang belum tentu puas dengan kinerja kita. Itu. Kalau jadi kades ya, saya ingatkan. Kalau membangun itu ya bangunlah yang betul-betul. Jangan hanya memajukan membangun jalan menuju rumah Pak Kades. Membangun jalan menuju sawah Pak Kades. Membangun jalan menuju kebun Pak Kades. Bangunlah jalan menuju pemukiman warga. Jalan menuju kebun warga. Nah, harus adil. Jalan yang menuju kebun Pak Kades itu biasanya waduh bagus-bagus. Kalau menuju sawah Pak Kades aduh bagus-bagus. Jangan seperti itu. Kalau 9 tahun itu menurut saya kelamaan jadi kades itu 9 tahun. Dan kalau andai terjadi 9 tahun itu sebelum pemilihan kades kemarin itu sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Sudah diatur sebelum pemilihan kades supaya saya mungkin bisa jual sawah ini ya untuk modal calon kades. Mungkin warga-warga lain itu mau jual kebun, jual rumah dulu. Siapa tahu jadi kades. Jual pondok ini dulu. Ingat, masih banyak orang lain yang mau jadi kades. Apip, pemilik akun TikTok @apipnurrahman, dipaksa meminta maaf saat bertemu DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Papdesi, Bengkulu Selatan. Desakan itu dilakukan karena Apip sebelumnya mengkritisi usulan masa jabatan Kades yang 9 tahun. Apip mengatakan saat pertemuan dengan DPD Papdesi Bengkulu Selatan, dia hanya seorang diri dan tidak ada yang membelanya. Dia pun merasa dipojokkan di hadapan para Kades yang hadir di pertemuan itu. Saya ini hanya masyarakat biasa yang mencoba menyampaikan aspirasi, dan saya hanya sendiri tanpa ada yang membela saya, kata Apip dilansir Ardi Hanakaru dari Detik Sumut. Apip menjelaskan, saat pertemuan itu dia telah meminta maaf, tapi ditolak para Kades. Menurut dia,
Para kades beranggapan permintaan maafnya tak sempurna. Kemudian dia dipaksa membacakan teks permohonan maaf yang telah disiapkan DPD Papdesi Bengkulu Selatan. Saya telah sampaikan permohonan maaf tapi ditolak, dan dipaksa membacakan teks permohonan maaf sesuai keinginan mereka, karena saya sendiri dan dikelilingi banyak kades teks itu saya bacakan, jelas Apip. Selain meminta membacakan teks permohonan maaf, Apip mengatakan diminta menghapus video viral tersebut dari semua akun yang dimiliki Apip. Setelah kontennya viral, Apip kemudian menerima surat dari DPD Papdesi Bengkulu Selatan. Papdesi meminta Apip segera mengklarifikasi pernyataannya itu serta meminta maaf kepada seluruh kepala desa se-Indonesia karena kontennya itu. Berikut isi surat Papdesi Bengkulu Selatan kepada Apip. Sehubungan telah dengan beredarnya video di YouTube tentang kepala desa, maka dengan ini kami meminta kepada saudara Apip untuk mengklarifikasi video yang dibuat dan juga meminta maaf kepada seluruh kepala desa se-Indonesia terkhusus kepala desa se-Bengkulu Selatan melalui media sosial yang ada. Bila tidak dilakukan kami kepala desa akan melakukan upaya hukum yang berlaku. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian saudara dan itikat baik saudara kami tunggu. Terima kasih. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, DPDPAPDESI, Kabupaten Bengkulu Selatan. Gorko pesan anak Suprat Jakarta, Mama, gua tolong kandang kak, beli dong cek apa? Anda mempoting masalah keluarga di Jawa Tengah. Membawa nama anak istri kami. Sebagai contoh apa? Aku jadi kades bukan memperkaya diri. Apa? Ini aku minta tolong respon dikit sesuai dengan adab Ustaz Musatan. Jangan responnya tutup tambah. Karena apa? Anak aku jarang kali ya. Di mana ini lapor? Udah nggak itu lah. Karena penyinggung kan aku, betul nggak? Saya minta maaf jika ada ketersinggungan dengan video viral saya kemarin. Tapi ketahuilah itu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak berniat untuk menyinggung perasaan pribadi Pak Kades sekalian.